Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies binatang reptil dan amfibi. Lebih dari 1.500 spesies burung dan perairannya didiami 25% dari spesies ikan dunia. Akan tetapi hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tak teratasi menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Bahkan Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanya sebagian dari krisis lingkungan yang kita alami. Serangkaian bencana alam yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup, gempa bumi yang melanda, tsunami yang menghampas, gunung meletus memuntahkan lahar, banjir dan tanah longsor merupakan fenomena yang akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Sementara itu, secara global telah terjadi kerusakan yang telah mengkhawatirkan, mulai dari kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca, mencairnya es kutub, perubahan ekologi, dan berbagai bencana di berbagai belahan dunia. Bahkan belakangan ini telah ditemukan kasus pulau yang lenyap dari peta dunia karena naiknya permukaan laut diiringi kepunahan spesies binatang tertentu. Bila kondisi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari kita semua, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah yang pada gilirannya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia sebagai pewaris alam semesta dan segala isinya. Oleh karena itu, izinkanlah kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Melestarikan lingkungan hidup dalam perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 111 menuliskan bahwa Allah telah menumbuh kembangkan bumi dengan aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup manusia. Allah ciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami manusia dan memanfaatkan dengan bercocok tanam di atasnya. Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam, dialiri sungai-sungai kecil, kemudian menuju samudra luas. Diciptakannya pula di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang ke langit, dihiasi oleh aneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, yang menyenangkan hati orang yang memandangnya. Pada ayat 20 Allah menerangkan tentang anugerah yang tak terhingga kepada manusia, yaitu diciptakannya bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Allah ciptakan tanah yang subur, Allah ciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan tanam-tanaman. Allah jadikan laut yang di dalamnya bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang-barang yang tak terhingga harganya. Semua ini Allah ciptakan secara berkeseimbangan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 78 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk saling kait-mengait. Dalam keterkaitan itu lahir keserasian dan keseimbangan, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan,
maka akan pasti merusak, yang pasti berdampak pada manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan itu. Keseimbangan dan keserasian alam semesta Allah warisi kepada manusia untuk menjalani kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan dengan mendapatkan berbagai manfaat. Maka anugerah besar ini harus dijaga dan dipelihara dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Namun hadirin yang mulia, fenomena kerusakan alam tampak nyata di hadapan kita seperti pemanasan global, kemarau panjang dan kekeringan, menyebarnya hama kematian, banyak spesies hewan yang punah, gunung berapi memuntahkan lahar, gempa bumi yang berskala tertinggi. Ini semua sebagai tanda dari kerusakan keseimbangan sehingga terjadinya ketidakharmonisan alam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Riayatul Bi'ati fi Syariatil Islam menjelaskan bahwa inna tasrifatil ihsanu munharifatil hiya sababul awalu wa ra'azalik. Perilaku manusia yang menyimpang terhadap lingkungan adalah faktor utama kerusakan lingkungan itu sendiri. hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sebagaimana yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amiluh liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan sebahagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Al-Asfahani menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 76 menjelaskan bahwa kata al-fasad pada ayat di atas keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Ayat di atas menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya al-fasad. Berarti daratan dan lautan sebagai arena terjadi kerusakan. Juga berarti daratan dan lautan itu sendiri yang rusak. Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 47 menjelaskan bahwa kata al-fasad pada ayat di atas dengan arti kekeringan, kematian makhluk hidup, banyak terjadi kebakaran lahan serta banyak terjadi bencana dan malapetaka.
ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat, sehingga menimbulkan hasil laut banyak ikan yang mati, daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Secara eksplisit ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan manusia. Bencana yang datang silih tangan manusia yang eksploitasi alam tanpa diiringi upaya menjaga kelestariannya. Keangkuhan tangan manusia yang berlindung di balik dalih sains dan teknologi telah mengikis habis keramahan alam, sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, polusi dan malapetaka atomik, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, banjir yang menyebarkan wabah penyakit, erupsi gunung yang menelan korban jiwa, dan kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian ekonomi. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Riayatul Bi'ati fi Syariatil Islam mulai halaman 234 sampai 240 menawarkan langkah-langkah solutif dalam usaha menjaga kelestarian hidup agar tidak semakin parah tingkat kerusakannya. Yang pertama, memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat perundang-undangan dan peraturan disertai dengan hukuman bagi pelaku perusak lingkungan. Yang keempat, menjalin kerjasama antar berbagai negara dan institusi serta lembaga dalam upaya menjaga kelestarian hidup. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan keniscayaan yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan semua ini tunduk dalam pengaturannya. Demi tercapainya kemaslahatan, keseimbangan, keharmonisan, kelangsungan hidup umat manusia dan seluruh makhluk yang berada di dalam alam semesta ini. Yang kedua, terjadi kerusakan di muka bumi merupakan fenomena yang lahir dan nyata di hadapan mata kita, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, rakus, semena-mena dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Rusak lingkungan bukan fenomena alam, bukan pula terjadinya tanpa sebab dan alasan, namun kerusakan itu tampak nyata di hadapan kita. Namun kerusakan itu juga tampak mutlak tangan manusia. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mengakhiri syarahan ini, kami persembahkan sebuah pantun. buah durian, Buah duku. Cukup sekian dan Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.